iPhone 16 dikabarkan batal masuk ke Indonesia. Apakah benar-benar batal dalam arti tidak akan masuk Indonesia tahun ini? Langsung aja kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beberapa hari ini kita dihebohkan dengan berita bahwa iPhone 16 itu batal masuk resmi ke Indonesia. Dan banyak yang bertanya-tanya, apakah memang benar-benar nggak akan masuk ke Indonesia atau bagaimana? Nah, setelah saya baca berita yang beredar, itu ternyata batal masuk ke Indonesia adalah batal masuk secara tepat waktu yang diisukan bulan Oktober ini harusnya masuk ke Indonesia. Tapi karena permasalahan sertifikasi TKDN-nya Apple yang belum selesai, sehingga harus sehingga harus mundur dari jadwal atau rumor yang diberitakan sebelumnya, yaitu di Oktober. Nah, saya baca beritanya bahwa Apple itu berkomitmen untuk investasi terkait pengembangan inovasinya senilai 1,7 triliun. Tapi sampai dengan hari ini, yang tercapai baru sekitar 1,48 triliun. Jadi masih sekitar 200-an miliar lagi untuk bisa terpenuhi komitmen di angka 1,7. Dan infonya ini masih dalam proses pemenuhan sertifikasi TKDN. Ya, jadi beritanya mungkin lebih tepatnya dia telat ya masuk ke Indonesia secara resmi. Karena info yang beredar itu kan bulan Oktober. Seperti tahun lalu ketika iPhone 15 rilis itu di tanggal 20-an Oktober, kemungkinan untuk yang iPhone 16 ini dia akan mundur. Entah itu November atau mungkin Desember, kita nggak tahu ya. Tapi ya semoga aja dia tetap masuk ke Indonesia walaupun mundur ya. Bukan berarti nggak masuk Indonesia sama sekali. Yang asiknya lagi nih, banyak netizen kita yang mendukung sebenarnya soal kebijakan ini. Biar katanya itu, iyalah, biar Apple itu bikin Apple Store di Indonesia. Biar nggak dikuasai sama kartel yang itu-itu aja. Nah, sebenarnya kenapa sih Apple itu tidak mau membuat Apple Store di Indonesia? Nah, saya lagi baca beritanya nih barusan bahwa info dari Kominfo itu Apple dalam arti tanda petik ya, dia itu menodong Indonesia yang kebangetan gitu. Jadi dia meminta agar Indonesia memberikan insentif yang sangat tinggi, yaitu berupa tax holiday atau bisa disebut ya pembebasan pajak ya selama 50 tahun. Gila nggak tuh? Gimana ya? Dia pengen invest tapi minta syarat tadi. Seperti halnya di Vietnam, kata si Apple ya. Di Vietnam itu katanya dia dapat insentif pajak. Tapi nggak tahu sih sampai berapa tahun. Info yang saya baca, kalau di Indonesia mereka minta untuk dibebaskan atau dapat insentif selama 50 tahun. Nah, di sini pemerintah Indonesia itu nggak setuju. Karena kalau misalkan Apple itu dikasih insentif pajak selama 50 tahun, maka nanti brand-brand lain atau mungkin pabrik-pabrik dari produk-produk yang lain itu juga akan menuntut hal yang sama. Dan ini bisa bahaya bagi perekonomian Indonesia. Nah, kalau menurut kalian gimana? Saya sih sebenarnya setuju ya, pengen banget Apple itu bikin Apple Store di Indonesia. Tapi kalau alasannya Apple itu karena pengen minta 50 tahun insentif pajak, kok kayaknya kebangetan ya, jadi mikir-mikir lagi. Tapi kan sayang ya, kalau misalkan nggak ada Apple Store di Indonesia, itu kita jadi nggak bisa nikmatin produk Apple terbaru secara tepat waktu gitu, seperti halnya sekarang, di mana iPhone 16 udah rilis secara global, sedangkan di Indonesia itu belum masuk resmi. Terus yang paling penting adalah terkait after sales-nya. Kita tahu beberapa kejadian layanan after sales di berbagai authorized service center itu ya seperti itulah, kalian mungkin udah paham ya. Beda halnya dengan Apple Store yang kalau didatengin ketika ada keluhan dari konsumen itu cepet banget lah, kadang cuma 2-3 jam permasalahannya tuh udah langsung diselesaikan. Bahkan ada yang diganti unitnya langsung loh pakai unit baru. Ngomong-ngomong iPhone 16 yang belum masuk resmi ke Indonesia, kira-kira apakah worth it kalau kita upgrade iPhone kita ini ke iPhone 16?
Nah, setelah saya lihat selama 1 bulan sejak perilisan dan dari beberapa tech reviewer yang udah beli iPhone 16 series, itu saya mikir-mikir lagi. Ternyata ada beberapa hal yang membuat saya tuh memutuskan nggak perlu untuk upgrade ke iPhone 16. Kalau dilihat dari seri iPhone 16 ini, itu memang ada beberapa peningkatan dari chipsetnya. Tapi dari segi kayak fitur-fiturnya itu belum terlalu signifikan menurut saya. Yang pertama, Apple Intelligence yang sampai hari ini itu belum disematkan di iPhone 16 secara publik. Jadi masih dalam versi iOS beta. Nah, ini sayang banget. iPhone 16 udah rilis, tapi Apple Intelligence yang udah dijanjikan itu ternyata nggak di-launching di iPhone 16-nya ketika September kemarin. Kemudian, tombol kamera kontrol yang kita rasa itu kayaknya menarik nih. Ternyata beberapa tech reviewer itu mengkritik soal kamera kontrol ini. Katanya kalau posisinya kita landscape, itu tombolnya itu terasa kejauhan. Tapi kalau kita pakai portrait, itu rasanya kayak terlalu ke bawah. Jadi serba salah ini. Ya, nggak mungkin lah Apple akan menyenangkan semua pihak. Ya, fotografer yang suka foto landscape sama sekaligus yang suka foto portrait. Dan di sini kayaknya si Apple lebih memilih untuk menyenangkan para fotografer yang suka memoto dengan mode landscape. Ya memang sih kalau misal kita lihat itu fitur fotografinya bagus banget ya. Kayak ada photographic style yang lebih fleksibel lagi dibandingkan iPhone 15. Tapi menurut saya kalau dibanding iPhone 15 tuh nggak terlalu beda jauh lah. Kalau misalkan untuk editing foto kita bisa pakai aplikasi pihak ketiga kayak Adobe Lightroom dan sebagainya. Kemudian alasan berikutnya itu adalah isu layar yang muncul lagi di iPhone 16. Khususnya iPhone 16 Pro Series. Dikabarkan nih, beberapa pengguna itu mengalami kendala ketika mereka pakai iPhone-nya, tiba-tiba layarnya itu nggak bisa di-scroll atau nge-freeze lah. Nah, isu ini katanya gara-gara efek dari bezel yang semakin tipis dibandingkan dari iPhone 15 series. Jadi seolah-olah deteksi palm rejection-nya itu aktif ketika digenggam sehingga saat di-scroll itu jadi nggak responsif. Nah, Apple sendiri sebenarnya udah merilis iOS 18.0.1 untuk memperbaiki masalah ini. Mudah-mudahan aja memang ini isu dari software ya. Kalau hardware, wah ini bisa fatal banget sih. Nggak hanya itu, ada beberapa pengguna yang melaporkan mereka mengalami kasus widescreen. Nah ini mirip banget kasusnya dengan yang iPhone 13 Pro series ya, di mana iPhone 13 Pro itu ada yang mengalami green screen. Nah, di iPhone 16 Pro ini ada kejadian yang konsumen itu mengalami widescreen. Jadi mikir-mikir lagi kan kalau mau beli iPhone 16. Kemudian fitur video 4K 120 fps. Kalau kita lihat, ini menarik banget nih. Kita bisa rekam 4K dengan FPS tinggi sampai 120. Nah, kalau untuk profesional videografi, terus filmmaker, ini sangat berguna menurut saya untuk upgrade ke iPhone 16 Pro. Tapi kalau buat kita-kita nih yang cuma aktif di sosmed, terus kita buat upload di story WA, story IG, TikTok, itu menurut saya kayak buat apa gitu. Jadi kayak mubazir gitu. Udah pakai iPhone yang udah kita punya aja itu udah cukup banget kalau misalnya kita concernnya ke sosmed. Nggak perlu tinggi-tinggi pakai 4K 120 fps. Toh kalau kita upload, itu nanti si aplikasi sosmednya akan mengkompres. Dan yang paling ideal ini memang sekarang settingannya di 1080p 60 fps. Ya, itu tadilah berita tentang iPhone 16 yang kabarnya batal hadir di Indonesia, yaitu kemungkinan tadi ya sebenarnya batal hadir secara tepat waktu. Kemungkinan besar masih akan masuk ke Indonesia, tapi mungkin jadwalnya mundur dari yang sebelumnya diisukan di bulan Oktober ini. Nah, kemudian itu tadi beberapa pertimbangan yang menurut saya itu perlu dipikirkan matang-matang soal beberapa kejadian yang terjadi di iPhone 16 seperti
permasalahan layar, kemudian fitur-fitur yang menurut saya ini ya nggak terlalu penting lah buat sebagian besar orang ya. Kecuali kalau kalian memang adalah seorang profesional filmmaker atau fotografer. Itu sih menurut saya worth it untuk upgrade ke iPhone 16, khususnya iPhone 16 Pro Series. Menurut kalian gimana nih dengan berita yang beredar sekarang ini terkait iPhone 16? Dan kira-kira kalian milih Apple Store ada di Indonesia atau enggak? Kalau saya sih setuju banget ya, Apple Store itu hadir di Indonesia. Biar kita konsumen Indonesia itu semakin mudah dalam mendapatkan produk-produk baru Apple secara tepat waktu ketika rilis global. Dan yang paling penting adalah ketika kita melakukan atau menggunakan layanan after sales-nya mereka. Ya, sekian dari saya. Silakan kalian tambahkan di kolom komentar kalau ada hal yang ingin kalian share atau kalian bagikan. Dan kita ketemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum.